Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Ulangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu keserakahan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keserakahan adalah salah satu sifat yang bisa timbul dalam diri seseorang, dalam setiap orang. Serakah bisa diartikan, saudara-saudara, suatu hasrat yang berlebihan atau keinginan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Serakah dapat nyata dalam cinta akan materi, karena serakah terhadap warisan, seseorang bisa mengorbankan hubungan dengan saudara kandung. Berbicara serakah, tak terhitung banyaknya pejabat negara kita ini yang melakukan korupsi. Keserakahan selalu menuntun seseorang kepada perilaku yang salah, saudara-saudara, dan menyimpang dari kebenaran yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Karena serakahlah Yudas Iskariot terdorong untuk melakukan pengkhianatan kepada Yesus Kristus sebagai gurunya. Ia tega menjual Kristus dengan harga 30 keping perak. Jelas terlihat, saudara-saudara, bahwa ia lebih menginginkan uang daripada Tuhannya, dan ia pun rela kehilangan sahabat-sahabatnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keserakahan menuntun Judas Iskariot kepada kehancuran, bukan kepada kebahagiaan. Hidupnya pun harus berakhir begitu tragis dan begitu mengerikan. Hidup Judas Iskariot mati dengan cara gantung diri, di mana perutnya pun terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saudara yang terkasih, pengalaman hidup Judas Iskariot harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi setiap kita orang percaya. Hal inilah yang membuat Tuhan Allah mengajarkan umatnya, bangsa Israel, agar bertindak jujur di dalam kehidupannya dan tidak serakah. Karena keserakahan hanya akan mendatangkan bencana dalam kehidupan seseorang. Terlebih tidak akan menjadi pewaris kerajaan surga. Bisa kita melihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat ke-10, dikatakan, saudara-saudara, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sangat jelas, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam kehidupan banyak orang berkata, mencari orang jujur pada zaman ini sama seperti mencari jarum di dalam jerami. Artinya apa, saudara-saudara? Kejujuran seperti barang langka dan teramat mahal harganya untuk saat ini. Karena tuntutan ekonomi, ada banyak orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Karena ingin mengeruk laba sebesar-besarnya, orang memilih tidak jujur daripada harus berbuat benar. Orang lebih memilih tidak peduli akan perintah Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, berkata jujur atau bertindak jujur adalah harga yang mutlak. Karena Tuhan Allah kita adalah jujur adanya. Karena memang kejujuranlah yang akan juga memanggil berkat terjadi dalam kehidupan setiap orang.
Sebagaimana yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 24 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian saudara-saudara. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaannya buat kita melalui sapaan Tuhan hari ini, apakah kita masih hidup bersikap serakah? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajak dan menerangkan kami agar hidup jauh dari keserakahan. Karena keserakahan hanyalah mendatangkan bencana dan tidak menjadi pewaris kerajaan Allah. Tetapi setiap orang percaya harus hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan, memanggil berkat terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu bagi setiap orang yang mendengarkan dimanapun berada. Hamba-Mu berdoa Tuhan, tidak henti-hentinya di pagi hari ini, terhadap seorang ibu, Inang Opudabora, yang lagi dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau jamah tubuhnya sehingga ia beroleh kesehatan. Engkau jamah hidupnya sehingga ia selalu, Tuhan, mempunyai pengharapan dengan Tuhan akan ada kesembuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, seorang ibu, Inang Boru, Siombing, Mama Desi, Engkau juga yang berkarya di dalam upaya kesembuhan akan sakit penyakit yang ia alami. Berkaryalah Engkau Tuhan, melakukan sukacita, melakukan kesembuhan buatnya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan di pagi hari ini untuk Nantulangku yang ada di Holis. Engkau Tuhan selalu menopang hidupnya, Engkau selalu merangkulnya sehingga ada sukacita dan kesembuhan bagi Nantulang hamba-Mu. Terkhusus di pagi hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk itu Mama Kardo dan Mama Ella. Engkaulah Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu, Engkaulah yang menyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka sehingga mujizat terjadi, sehingga yang dirindukan terjadi dalam kehidupan mereka, di mana ada kesembuhan yang luar biasa. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu percaya itu akan terjadi karena hamba-Mu berdoa hanya di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Hamba-Mu berdoa juga untuk setiap orang yang lemah, mari Engkau kuatkan. Untuk setiap orang yang mempunyai permasalahan, mari Engkau berikan jalan keluar. Tiada mustahil bagi Engkau, ya Tuhan kami dan Allah kami, Kristus Yesus yang tersalib di bukit Golgota. Amin. Shalom buat kita semua.